Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kami nasta'in ala murudin wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi jama'in wabad. Terima kasih kepada teman-teman semua yang pada hari ini telah hadir menyaksikan rekaman dari video yang kami presentasikan ini dengan tema sumber daya alam dan lingkungan. Dan di sini saya tidak sendirian, saya bersama Nurul Zahra Fitria Yasmin dan Jundi Fala Azam. Insya Allah akan memaparkan presentasi tentang sumber daya alam dan lingkungan yang sudah kami diskusikan sebelumnya. Insya Allah yang pembaca pertama yaitu Nurul Zahra Fitria Yasmin. Pada Rara dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Yang pertama itu pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah seluruh potensi yang dimiliki alam yang dapat dikembangkan dengan proses produksi sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan manusia. Selanjutnya, selanjutnya itu ada klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama itu sumber daya alam yang tidak akan habis. Dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diubah seperti angin, pasang surut, tenaga atom, dan curah hujan. Yang kedua ada sumber daya alam yang dapat salah guna seperti matahari, atmosfer, perairan, daur air. Yang kedua ada sumber daya alam yang dapat habis. Dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu ada sumber daya alam yang dapat dipertahankan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam hayati, fauna, dan flora. Yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, misalnya satwa air dan ekosistem alami. Yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat dipertahankan. Ada sumber daya alam yang dapat digunakan melalui daur ulang, misalnya metal dan permata. Dan juga ada sumber daya alam yang tidak dapat dipergunakan lagi, misalnya minyak bumi, gas bumi, timah, dan batu bara. Yang ketiga ada sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resource. Disebut juga sumber daya non konvensional, yaitu sumber daya alam hayati, flora dan fauna, misalnya hutan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Yang keempat ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable resource. Sumber daya alam yang dapat habis dan tidak dapat diperbaharui atau non-renewable resource disebut juga sumber daya konvensional, meliputi minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral. Yang kelima ada sumber daya alam yang dapat didaur ulang. Ada dua, yaitu sumber daya air. Air merupakan sumber daya alam yang paling erat kaitannya dengan kehidupan manusia dan juga dengan makhluk hidup lainnya. Air yang ada di bumi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu laut, es kutub, air tanah, danau, mata air, air sungai, dan uap air. Yang kedua ada sumber daya udara, merupakan sumber oksigen yang sangat penting bagi makhluk hidup. Oksigen diperoleh dari hasil fotosintesis tumbuhan berklorofil. Lapisan udara yang menyelimuti bumi yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Yang terakhir ada sumber daya energi. Untuk mengatasi tipisnya sumber daya alam konvensional, dilakukan usaha mendapatkan sumber daya alam baru non-konvensional secara maksimal. Sumber daya alam non-konvensional yang dikembangkan adalah sumber daya energi, antara lain matahari, panas bumi, angin, pasang surut, biomasa, dan biogas. Kurang lebihnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih atas paparannya dari Nurul Zahra. Selanjutnya, penjelasan atau paparan dari Jundi Fala Azam kepada saudara disilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada saudara Tio telah mempersilahkan. Saya akan menjelaskan atau memaparkan konsep pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam. Konsep pengelolaan sumber daya alam secara umum terorientasi pada keseimbangan antara kebutuhan manusia dan sumber daya alamnya, sehingga kualitas lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam tetap terjamin. Jadi intinya konsep dari pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam itu adanya keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan sumber daya alamnya. Lanjut. Ini ada beberapa konsep yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya alam hayati. Konsepnya ada 5. Yang pertama itu ada prinsip daya toleransi. Jadi prinsip daya toleransi ini sumber daya alam hayati kan ada banyak di alam kan. Dan setiap jenisnya itu sumber daya alam hayati, manusia harus mempunyai yang namanya prinsip daya toleransi. Jadi manusia nggak boleh melampaui batas sumber daya alam hayati yang ada di alam. Jadi nanti kalau melewati batas sumber daya alam hayati ditakutkan akan punah. Jadi harus selalu dimonitor dan harus ada prinsip daya toleransi. Dan yang selanjutnya yang B ada prinsip in optium. Jadi prinsip in optium itu adalah sumber daya alam hayati yang terdapat dalam suatu lingkungan hidup tertentu di mana manusia hidup dan manusia hidup itu tidak selalu dapat memenuhi seluruh kebutuhan mereka, sehingga mereka mengambil berbagai sumber daya alam hayati dari lingkungan lainnya yang mengakibatkan penyebaran berbagai materi termasuk sampah. Jadi mereka kan hidup di suatu lingkungan tertentu. Nah, di lingkungan mereka itu mereka misalnya nggak ada gandum gitu, dan mereka pengen gandum, berarti ngambil gandum dari lingkungan lain gitu. Iya kan ya? Iya gitu. Terus yang C ada prinsip faktor pengontrol. Prinsip faktor pengontrol itu adalah sumber daya alam hayati dapat membedakan pengaruh berbagai faktor lingkungan. Tapi seringkali ada suatu faktor di lingkungan tertentu yang memiliki daya pengontrol. Faktor pengontrol ini dapat menentukan dinamika populasi dari suatu jenis sumber daya alam hayati. Misalnya kalau faktor pengontrol itu kayak pencemaran udara, penggunaan pupuk atau pestisida. Terus dengan penggunaan pupuk dan pestisida ini dapat menjadi faktor pengontrol terhadap populasi tanaman pertanian. Jadi yang dapat mengontrol sumber daya alam hayati tersebut intinya. Kayak pestisida, pupuk, penyebaran udara dan lain-lain. Terus yang D ada prinsip ketanpabalikan. Jadi prinsip ketanpabalikan ini adalah sumber daya alam hayati yang tidak dapat memperbarui dirinya. Dan ada juga beberapa sumber daya hayati yang dapat memperbarui diri gitu. Kalau yang tidak dapat memperbarui diri ini biasanya karena ya karena tadi tidak ada prinsip karena emang langka. Kalau nggak bisa memperbarui dirinya. Kalau yang bisa tapi nggak ada karena tadi yang prinsip toleransi. Terus selanjutnya yang terakhir ada prinsip pembudidayaan. Ya seperti namanya prinsip pembudidayaan. Jadi manusia harus membudidayakan sumber daya alam hayati. Gitu konsepnya. Lanjut masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Penduduk di dunia yang tumbuh dengan pesat menimbulkan masalah dalam memenuhi kebutuhan hidup
manusia dan lingkungan dengan persediaan papan, pangan, dan sandang. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan menurunnya daya dukung sumber daya alam terhadap populasi manusia. Untuk mengatasi masalah kependudukan dan lingkungan tersebut, pemerintah mencoba mengatasinya dengan melakukan program ada 4. Yang pertama KB atau keluarga berencana. Jadi program ini tuh pemerintah membatasi anak. Jadi biasanya kalau program KB itu ada slogannya 2 anak lebih baik ya. Iya, 2 anak lebih baik. Jadi dibatasi 2 anak gitu biar sejahtera gitu. Terus yang kedua ada yang B ada transmigrasi. Transmigrasi ini itu suatu program dari pemerintah yang memindahkan penduduk wilayah padat ke wilayah lainnya yang nggak padat. Jadi dipindahin biar nggak padat. Terus yang C, ketiga ada industrialisasi. Jadi pemerintah industrialisasi ini mengubah kita mengubah yang tadinya sistem pencarian agraris menjadi masyarakat industri. Nah itu dia. Terus yang terakhir, yang D ada usaha mengubah pola bertani yang tidak merusak struktur tanah. Jadi yang D ini para petani diharapkan jangan cuma mementingkan hasil panennya aja, tapi juga memperhatikan tanah yang dibuat tanamannya. Biasanya karena biasanya kalau petani panen hanya mementingkan hasil panennya dan tanahnya nggak dirawat itu, jadi rusak struktur tanah gitu. Sekian dari saya kembalikan ke saudara Pritya. Oke, terima kasih Bung Ival atau paparannya. Selanjutnya yang terakhir penjelasan atau PPT dari saya sendiri. Boleh dilanjut. Di sini ada tentang pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Yang pertama itu menjaga keseimbangan lingkungan. Sebenarnya menjaga keseimbangan lingkungan ini pada ekosistem ini itu tidak stabil karena terjadi regenerasi yang berkelanjutan yang terdiri dari kelompok-kelompok organisme yang saling bergantung satu sama lainnya. Nah, perlu juga menjaga keseimbangan lingkungan itu emang beberapa kelompok organisme ataupun beberapa kelompok yang ada di dalam lingkungan sumber daya alam tersebut itu saling bergantung dan tidak nggak bisa jalan sendiri-sendiri gitu, saling bergantungan. Dan yang kedua adalah pembangunan berwawasan. Pembangunan berwawasan lingkungan harusnya didukung oleh faktor-faktor lingkungan yang sesuai dan terpelihara proses ekologis yang esensial atau enggak proses fotosintesis, kemampuan memperbaharui lingkungannya dan pengendalian populasi. Pembangunan berwawasan lingkungan memiliki dua dimensi, yaitu dimensi pertama tekno-ekologis, yaitu kegiatan pembangunan haruslah pada lokasi yang telah direncanakan dengan konsep tata ruang. Jadi dimensi tekno-ekologis itu misalkan ketika kita memang mau membangun sesuatu kayak buat lingkungan hidup, kita harus cari lokasi yang kira-kira strategis. Dari mulai misalkan pasti kan di dalam pembangunan itu kan pasti kita cari adalah kayak lokasi strategis di mana untuk buang airnya seperti apa, terus ini bisa mencemarkan lingkungan atau tidak, terus ketika memang ada sesuatu yang busuk-busuk seperti itu harus dibuang kemana. Nah, itu harus pembangunannya pada lokasi yang telah direncanakan dengan konsep tata ruang dan strategis. Terus yang kedua, mekanisme pengendalian dan pemanfaatan sumber daya alam. Dan yang ketiga, limbah yang akan dibuang haruslah diolah terlebih dahulu agar kuantitasnya tidak melampaui kapasitas asimilasi dari ekosistem. Jadi misalkan limbah yang akan dibuang itu harus diolah terlebih dahulu. Biasanya kita kalau misalkan buang limbah kayak buang kotoran gitu atau buang sampah itu pasti kita tidak dikelola terlebih dahulu, main langsung buang ke tempat sampah. Seharusnya ketika kita membangun sebuah gedung di
untuk pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, haruslah kita kayak limbahnya tuh harus dikelola dulu sebelum akhirnya dibuang. Dan yang kedua tuh dimensi sosioekonomis. Dimensi sosioekonomis itu prioritas kegiatan atau kebijakan dan program pembangunan seyogyanya memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Nah, kenapa di sini dimensi sosioekonomis dan prioritas kegiatan atau kebijakannya itu harus memenuhi pokok dan kesejahteraan hidup masyarakat. Karena kalau misalkan tidak diprioritaskan ataupun tidak dipikirkan matang-matang tentang kebijakan pembangunan ini dan tidak memprioritaskan kesejahteraan hidup masyarakat, ini akan terganggu ketika memang dalam pembangunan ini bikin merugikan masyarakat setempat. Terus yang ketiga ada pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini, kelestarian lingkungan itu perlu kelestarian lingkungan diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk kelestarian lingkungan. Agar terjamin usaha pembangunan berkelanjutan, harus ada keseimbangan pada usaha pembangunan dan pelestarian lingkungan. Usaha yang dilakukan untuk melindungi lingkungan harus dilaksanakan dengan cara produk dan proses produksi yang ramah lingkungan. Nah, ketika memang sudah membangun, istilahnya udah ada fondasi, lalu dilakukan pembangunan berkelanjutan agar pertumbuhan ini bisa sama-sama saling menguntungkan bagi lingkungannya dan manusianya. Dan yang terakhir ada etika lingkungan. Etika lingkungan itu ada 12 prinsip dalam etika lingkungan. Prinsip-prinsip etika lingkungan hidup seperti contoh kayak prinsip sikap hormat pada alam, prinsip tanggung jawab, prinsip solidaritas kosmis, terus prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, prinsip no harm, prinsip hidup sederhana selaras dengan alam, prinsip keadilan, prinsip demokratis, prinsip integritas moral, dan prinsip etika masyarakat adat. Jadi teman-teman jika ingin melakukan melakukan pembangunan di atas sumber daya alam atau pelestarian sumber daya alam lingkungan, patut untuk mengamalkan atau kayak memegang teguh 12 prinsip tersebut. Karena ketika kita membangun suatu kayak gedung kayak di tengah-tengah hutan ataupun istilahnya pengen melestarikan sumber daya alam di lokasi tersebut, itu harus prinsip sikap hormat kepada alam itu harus ditegakkan, seperti kayak misalkan harus menjaga tumbuhan kembali, misalkan apa yang udah kita robohkan berarti harus kita tumbuhkan lagi, terus harus peduli sama alam karena tempat alam kan ya itu tempat siapa aja, berarti kan tempat-tempat hewan-hewan buas yang lebih dari kita pun ada di dalamnya. Terus hidup sederhana selaras dengan alam. Hidupnya tuh nggak boleh serba mewah gitu, harus sama dengan alam. Kalau misalkan makan ya makan dengan apa yang disediakan dari alam, terus kalau misalkan mau buang air ya disesuaikan dengan keadaan alamnya. Sama dengan prinsip keadilan ataupun demokrasi, disesuaikan dengan tempat yang terjadi di alam tersebut. Next, lanjut. Oke, sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.